Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Abah ya di Klinik Pusaka. Pada video kali ini saya akan mengulas salah satu objek kebudayaan, diantaranya adalah bahasa. Sebelum lanjut, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terkait dengan kebudayaan, kesejarahan, khususnya di Banten. Sebelumnya, mohon maaf, saya tidak menggurui, hanya berbagi pengalaman terkait dengan kebudayaan dan kesejarahan. Dan dalam video kali ini sedikit mengulas tentang bahasa yang ada di Banten, karena Banten adalah salah satu provinsi yang multikultur, bukan monokultur, multikultur. Di antaranya ada 2 bahasa besar, ada 4 bahasa yang dipakai di komunitas-komunitas kecil. Bahasanya? Yang pertama bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Bahasa Jawa dialek Banten, bahasa Sunda juga dialek Banten. Di Tangerang Raya ada Betawi. Di bagian Anyer ada bahasa Lampung, Cikoneng. Ada bahasa Lampungnya di bagian Anyer. Terus juga di Karangantu ada masih komunitas bahasa Mandar atau bahasa Bugis juga masih. Dan di Tangerang ada masih sedikit komunitasnya yang menggunakan bahasa Tionghoa, bahasa Cina. Jadi masih ada kelompok-kelompok kecil bahasa-bahasa itu. Karena dulu menjadi sebuah kesultanan yang multi etnis, multi bahasa, pernah ada di Banten pada masanya. Kapan itu? Di masa kesultanan, dari mulai abad ke-16 sampai abad ke-19. Sehingga sisa-sisanya hari ini masih banyak. Tinggalan-tinggalan budayanya. Di antaranya adalah bahasa. Jadi bahasa yang pernah diungkap atau bahasa yang dikaji dari berbagai jenis kosakata atau sistematika, sistem ilmu linguistiknya. Baru yang selesai itu bahasa Jawa dialek Banten. Sama bahasanya dengan bahasa induknya, bahasa Jawa. Jawa Krungu, Jawa Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Cirebon, Demak, macam banyak bahasanya. Tapi di Banten karena dialeknya yang berbeda, karena terjadi percampuran multi etnis yang pernah ada di Banten, sehingga berubah dari induknya. Di Banten banyak bahasanya sudah berubah, campur dengan bahasa Melayu, karena komoditas Melayunya juga berkembang di sini. Campur dengan bahasa Eropa, campur dengan bahasa Arab, bahasa Timur Tengah, berbagai bahasa di Nusantara itu pernah ada deh. Karena pernah menjadi pusat perekonomian abad 16-17 sampai abad ke-18. 3 abad ini Banten menjadi poros untuk ekonomi maritim Nusantara. Karena semuanya akan hilir mudik melalui Selat Sunda masuk ke Teluk Banten, itu berhubungan dengan berbagai pelabuhan-pelabuhan yang ada di Nusantara. Nah, ini akan mempengaruhi bahasa, kosakata yang tertinggal di sini, sehingga perubahan-perubahan itu dan mungkin di daerah asalnya makna dasarnya apa sudah berubah menjadi makna konotasi, di Bantennya masih menjadi makna dasar, ataupun sebaliknya.
ini yang belum diungkap oleh oleh pemerintah daerah, merasa nggak penting terhadap bahasa. Padahal dokumen manuskrip ini semuanya itu menggunakan bahasa daerah. Yang ini ditulis abad ke-17, ini ditulis abad ke-19, yang bawahnya ditulis abad 15. Semuanya menggunakan bahasa daerah. Dan bahasanya sudah tidak ada di masyarakat. Makna dasarnya apa, makna konotasinya apa. Sehingga harus ada lembaga yang proses mengkaji supaya tidak terjadi perdebatan. Karena yang sudah dilakukan oleh kantor bahasa, proses pemetaannya, daerah mana yang pernah migrasi ke Banten, titik-titiknya di mana, itu akan ketahuan dari peta bahasa. Karena khusus bahasa Jawa di Banten yang pernah saya lakukan pemetaan dengan kerjasama dengan kantor bahasa untuk melakukan pemetaan sekaligus juga proses untuk kajian linguistiknya. Membantu kantor bahasa terpisah menjadi dua secara garis besar. Bahasa Jawa akhiran A di Serang Timur, bahasa Jawa di Serang E di Serang Barat. Apa. Nanti ada kelompok kecil apo, ada kelompok kecil, tapi secara garis besar itu apa dan apa, akhiran A dan akhiran E. Akhiran E itu terpengaruh dengan bahasa Melayu, itu Serang Barat, karena banyak komunitas masyarakat Banten saat itu yang banyak berhubungan dengan orang-orang Sumatera sampai ke Bengkulu, Jambi, terus Pekanbaru dari masa Kesultanan. Sementara Serang Timur itu banyak berhubungan dengan orang-orang Cirebon, Demak dan sekitarnya. Sehingga akhiran A dan akhiran E berubah. Kalau di Jawanya dengan logat O, di Banten dengan logat A karena terpengaruh dengan Sunda. Dari sistem bahasa santunnya atau istilah di Banten itu babasannya. Kalau orang Serang Barat mentok untuk mengucapkan kata babasan, maka yang keluar itu bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Tapi kalau Serang Timur ketika mentok menggunakan babasan, bahasa halusnya, dia akan meminjam kosakata bahasa Sunda. Ya, ini yang bisa kita dikaji untuk mengetahui karakter masyarakat dari bahasa, akan ketahuan dia maksudnya dari mana, dulu migrasinya dari mana, ditempatkan di mana, dan dulunya sebagai apa di setiap komunitas-komunitas kecil di perkampungan ke perkampungan. Itu akan ketahuan dari kajian kebudayaan akan ketahuan. Kalau kita kaji dengan baik, maka minimal untuk mengurangi konflik antar daerah. Kenapa? Dulu migrasinya karena apa? Biasanya migrasi hampir semuanya migrasi itu karena faktor ekonomi. Lebih banyaknya, hampir 80% itu karena faktor ekonomi. 15% itu karena faktor politik. Jadi melakukan suaka politik. 5% itu pelarian yang masuk ke daerah tertentu, dan itu yang terjadi zaman dulu seperti itu. Dan dokumen-dokumen itu biasanya di daerah-daerah itu di zaman dulu itu sudah ada pos-posnya, dari mana masuknya, siapa orangnya, tujuannya apa segala macam untuk masuk kota raja. Next nanti dijelaskan tentang bagaimana struktur sebuah negara di masa Kesultanan dulu. Tentang hari ini kita ungkap dengan bahasa itu. Akan ketahuan lewat bahasa ini. Dari mana dia datang, dari mana ini segala macamnya. Dan makna konotasi antara kampung A dan kampung B berbeda. Dan
saya melakukan kunjungan berbagai kampung di seluruh wilayah Serang Raya khususnya, umumnya di Banten. Ada menariknya, kampung itu kalau sudah terhalang dengan sungai, antara kampung A, masih satu kampung, tapi sudah terhalang dengan sungai, itu intonasi, gaya bahasa segala macam udah berbeda. Hanya terhalang aja dengan sungai, bukan dengan gunung, tapi sungai, masih satu titik, satu kampung. Itu intonasi dan gayanya beda, cara pengucapannya beda, cara pelafalannya beda, walaupun sama-sama menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa khususnya, Jawa dialek Banten. Apalagi antar kabupaten, apalagi antar desa gitu, antar kabupaten kota gitu, sudah beda. Orang Cilegon dengan orang Serang kota beda, orang Pontang dengan orang Cerenang itu udah beda. Cerenang dan Keragilan itu beda. Keragilan, Jawilan dengan Cikande itu beda. Walaupun memang sama-sama pengguna bahasa Jawa, ada dialek-dialek yang berbeda di sana. Dan perbedaan itu yang harus kita tangkap menjadi sebuah kebesaran untuk membangun sebuah kosakata yang bisa dikamuskan seperti ini. Ini Kamus Besar Bahasa Jawa Banten yang ditulis oleh Pak Mujahid Hudori. Kurang lebih sekitar 45.000 kosakata yang terkumpul. Karena kajian bahasa di Jawa banyak menariknya, karena sudah memenuhi standar ilmu linguistik, fonem, morfologi, sintaksis, dan epigrafi. Memenuhi ilmu linguistik. Dan kalau dalam bahasa Arab ada nahu, sorof, mantik, ma'ani, segala macamnya lah. Di Banten sudah cukup. Bahkan saya contohkan sampai 5 hari ke depan itu ada kosakatanya. Kisuk, kisuke, kisukane, kisukanane, kuisukanane. Jadi 5 hari ke depan itu sudah diucapkan dengan kata kuisukanane. Kalau itu kata ku-nya diperpanjang, kuisukanane, berarti itu udah 1 minggu ke depan, 7 hari ke depan. Belakangnya pun sama. Wingi, wingine, winginane, winginane. 4 hari. Cukup 4 periode ke belakang kita kenal, tapi 7 langkah ke depan kita harus siapkan. Itu dari bahasa akan mengenal kita, cara pandang kita, berpikir kita ke depan seperti itu. Hanya melihat 4 periode ke belakang untuk menyiapkan sampai periode ke 7 ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke depan harus dipersiapkan dari hari ini. Cukup mengenal 4 periode ke belakang. Itu filosofi bahasa yang ada di minimal. Mungkin di daerah lain juga sama kan, tapi untuk di Banten seperti itu. Makanya sering ada slogan-slogan ketika kumpul-kumpul dengan praktisi bahasa daerah, khususnya di nasional, apalagi kalau ketemu dengan para teman-teman di pusat. Ya mungkin bahasa asupan ya, posisinya asupan. Bahasa yang sedikit agak banyak kosakatanya, itu mungkinnya bahasa Jawa, bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga kurang. Contoh kecilnya, masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, terus keluar kemana, nggak ada tempatnya, hanya keluar aja. Keluar itu kata kerja, tapi kata tempatnya nggak disebutkan. Masuk kata kerja, di dalam itu kata tempat. Di bahasa Jawa ada manjing ning jero, munggah ning duhur, temurun ning sor, metu ning jaba. Keluar jaba.
Jaba itu artinya luar, metu itu keluar. Tapi kata jaba itu makanya nah itu kita olah, kita menjadi kekayaan kebudayaan, kekayaan pengetahuan tentang orang-orang tua kita dulu, yang harus kita gali, yang harus kita kembangkan untuk keberlangsungan hidup. Nanti next di video berikutnya tentang bahasa Jawa khususnya, karena saya lebih banyak mendalami di bahasa Jawa dibanding di bahasa Sunda. Bahasa Sunda hanya kebutuhannya untuk menerjemahkan manuskrip, karena di manuskrip kuno itu yang saya temukan bahasa itu masih nyampur antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Contoh kecil kata amemengan. Amengnya dipakai oleh orang Sunda, mengannya dipakai oleh orang Jawa. Asal katanya amemengan. Kalau di bahasa-bahasa kuno, kalau kata kerja diawali dengan huruf A. Anulis, anembang, amacul, artinya mencangkul, amacul. Jadi harus ada kata A-nya. Karena mungkin ini proses dari aksara hana caraka untuk ini. Jadi itu tentang bahasa. Makanya kajian kebudayaan sebenarnya semakin kita banyak tahu, maka semakin kita sadar mana yang lebih berkembang dulu, bangsa kita kah atau bangsa Eropa kah. Makanya mengkaji sejarah, mengkaji kebudayaan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bagaimana cara memproses masa lalu, dikemas hari ini untuk mempersiapkan masa yang akan datang lebih baik. Mungkin itu. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.